Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang kisah nyata viral. Polwan cantik menikahi sopir truk. Hatinya luluh gara-gara ini. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah kota kecil yang terletak di pedalaman Jawa Timur, kehidupan berjalan dengan ritme yang sederhana. Sari, seorang gadis muda yang dikenal dengan keramahan dan ketekunannya dalam beribadah, hidup bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana. Setiap pagi, ia tak pernah lupa untuk menyapa tetangga-tetangganya dengan senyum yang tulus, meskipun hatinya seringkali diliputi rasa kesepian yang dalam. Sari tidak memiliki banyak teman dekat, hanya keluarganya yang selalu mendampinginya. Namun, ada satu hal yang Sari sembunyikan, sebuah rahasia yang hanya ia sendiri yang tahu. Meskipun ia tampak seperti gadis yang sempurna di mata orang lain, Sari sering merasa terjebak dalam hidup yang serba terencana. Setiap langkahnya selalu dirancang dengan hati-hati, sesuai dengan tuntunan agama dan keluarga. Namun, jauh di dalam hati, ada perasaan ingin melarikan diri dari kenyataan itu. Ia ingin hidup lebih bebas, lebih berani menghadapi dunia, dan, mungkin, menemukan cinta yang sejati. Suatu pagi yang cerah, Sari sedang duduk di sebuah kedai kopi di sudut kota, menikmati secangkir teh hangat sambil memandang keluar jendela. Pagi itu, ia merasa tenang, seolah-olah dunia di luar sana tidak ada yang bisa mengganggu kedamaiannya. Namun, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari ibunya. "Sari, ada yang datang menemuimu," kata ibunya dengan nada yang tidak biasa. Sari yang mendengar itu langsung terkejut. "Siapa, Bu?" tanyanya, sambil memandang ponselnya dengan cemas. "Ibu tidak tahu pasti. Tapi dia bilang ingin bertemu denganmu. Katanya, dia akan datang ke kedai kopi tempat kamu biasa duduk," jawab ibunya. "Siapa orangnya, Bu? Apa kamu kenal?" tanya Sari lagi, semakin bingung. Ibu Sari terdiam sejenak, seolah-olah sedang berpikir keras. "Pak Haji," jawabnya akhirnya. "Dia datang membawa pesan dari seseorang." Sari merasa ada yang aneh dengan ucapan ibunya. "Pak Haji? Siapa dia?" Sari tidak terlalu mengenal pria itu, meskipun nama Pak Haji sering terdengar di sekitar kota. Pak Haji dikenal sebagai seorang ustaz yang sudah lama tinggal di kota ini, dan sering memberikan ceramah agama. Sari merasa ragu, tetapi entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang penting di balik pertemuan ini. Dengan perasaan yang campur aduk, Sari memutuskan untuk pergi menemui Pak Haji. Ia tidak tahu apa yang diharapkan, tetapi hatinya merasa sedikit tidak tenang. Ia berjalan menuju kedai kopi yang terletak di ujung jalan kecil. Kedai itu sepi, hanya ada beberapa orang yang sedang duduk menikmati sarapan pagi mereka. Begitu memasuki kedai kopi, Sari melihat sosok pria tua dengan jubah putih yang duduk di meja pojok. Itu adalah Pak Haji. Wajahnya yang selalu tampak tenang dan penuh kebijaksanaan kini terlihat sedikit berbeda, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Pak Haji menoleh dan tersenyum saat melihat Sari mendekat. "Sari, kamu datang juga," kata Pak Haji dengan suara lembut. Sari duduk di hadapannya dan menatap Pak Haji dengan cemas. "Ada apa, Pak Haji? Kenapa Ibu bilang ada orang yang ingin bertemu dengan saya?" Pak Haji menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ada seorang pria yang ingin mengenalmu lebih dekat, Sari. Namanya Ardi. Dia adalah seorang pengusaha muda dari luar kota. Dia ingin bertemu denganmu, berbicara denganmu." Sari terkejut. "Pengusaha? Mengapa saya harus bertemu dengannya? Apa yang dia inginkan dari saya?" Pak Haji menatapnya dengan penuh perhatian. "Sari, terkadang kita tidak tahu mengapa takdir membawa kita pada seseorang. Ardi adalah pria yang baik, meskipun ia datang dari latar belakang yang berbeda denganmu.
Dia datang dengan niat baik, dan saya merasa kamu perlu mengenalnya. Namun, Sari masih merasa ragu. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan seorang pengusaha muda, apalagi yang berasal dari luar kota. Apa yang membuat pria itu tertarik padanya? Mengapa harus ia? Ia merasa hidupnya yang selama ini damai dan tenang akan terganggu oleh pertemuan ini. Sari, tidak ada salahnya bertemu dengannya. Cobalah untuk membuka hati, Pak Haji berkata dengan penuh kebijaksanaan. Mendengar kata-kata Pak Haji, Sari mulai merasa sedikit lebih tenang. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Ardi, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Apa yang akan terjadi jika ia benar-benar bertemu dengan pria ini? Akankah hidupnya berubah selamanya? Pak Haji memberikan nomor telepon Ardi kepada Sari, dan setelah itu, mereka berpisah. Sari kembali ke rumah, namun hatinya tetap dipenuhi banyak pertanyaan. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi, tetapi entah mengapa, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk melanjutkan perjalanan ini. Malam itu, Sari duduk sendirian di kamarnya, menatap langit yang gelap. Ia berpikir, apakah pertemuan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya? Apakah ia akan menemukan cinta sejati yang selama ini ia cari? Ataukah pertemuan ini hanya akan membawa kebingungannya lebih dalam lagi? Sari hanya bisa berdoa. Semoga apapun yang terjadi, ia siap menghadapi semuanya dengan hati yang terbuka. Keesokan harinya, Sari masih teringat pertemuan dengan Pak Haji. Ia tak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan tentang Ardi. Siapakah pria itu? Mengapa ia tertarik padanya? Dan yang lebih membuatnya bingung, mengapa Pak Haji begitu yakin bahwa Sari harus bertemu dengannya? Pagi itu, Sari memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Ia mengirim pesan kepada Ardi, mengatur jadwal pertemuan di kedai kopi yang sama. Hatinya gelisah, namun ada rasa penasaran yang tak bisa ia hilangkan. Dalam perjalanan menuju kedai kopi, langkahnya terasa berat, seolah-olah ia sedang melangkah menuju takdir yang tak terduga. Saat tiba di kedai, Sari langsung melihat Ardi yang sedang duduk di meja pojok, dengan wajah yang tampak tenang namun penuh tekad. Ardi memiliki tampilan yang berbeda dari kebanyakan pria yang ia kenal. Ia tampak santai dengan pakaian kasual, namun matanya yang tajam dan caranya berbicara mengisyaratkan bahwa ia adalah sosok yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Sari menghampiri meja Ardi dan duduk di hadapannya. "Ardi, kan?" tanya Sari, mencoba memecahkan kecanggungan di antara mereka. Ardi tersenyum dan mengangguk. "Betul. Sari, terima kasih sudah datang. Saya tahu pertemuan ini pasti mengejutkan bagi kamu," katanya dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Sari hanya mengangguk pelan, masih merasa canggung. "Kenapa saya yang kamu cari?" tanya Sari dengan jujur, mengungkapkan rasa penasaran yang sudah mengganggunya sejak pagi. Ardi menatapnya sejenak, seolah berpikir sebelum menjawab. "Sari, saya mengenalmu dari cerita orang-orang di kota ini. Mereka sering membicarakan kamu. Tidak hanya karena kecantikanmu, tapi juga karena kebaikan hati yang kamu miliki. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu." Sari merasa sedikit terkejut mendengar kata-kata Ardi. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi perhatian seseorang yang seperti Ardi. Ia hanya seorang gadis biasa, dengan hidup yang sangat sederhana, jauh dari kehidupan mewah yang mungkin dimiliki oleh pria seperti Ardi. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Ardi yang membuatnya merasa nyaman. "Jadi, apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Sari, mencoba untuk lebih terbuka dan memahami maksud Ardi. Ardi tersenyum tipis, lalu menjawab dengan lembut. "Saya ingin mengenalmu lebih dalam, Sari. Tidak ada alasan khusus, hanya saja saya merasa kita bisa saling melengkapi." Sari menatapnya, mencoba mencerna apa yang Ardi katakan. Apa yang dimaksud dengan saling melengkapi? Apakah ini berarti ia harus membuka hatinya pada seseorang yang baru dikenalnya? Ia tidak tahu jawabannya, tetapi ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di dalam dirinya, meskipun ia masih merasa ragu. Ardi melanjutkan, "Sari, saya tahu ini semua mungkin terasa cepat bagi kamu,
Tapi saya percaya kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, kita akan menyesal. Saya melihat banyak potensi dalam diri kamu, dan saya ingin mendukungmu, jika kamu memberiku kesempatan. Kata-kata Ardi terdengar tulus, tetapi Sari masih merasa bimbang. Ia telah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana, jauh dari segala hal yang mengundang perhatian. Apakah ia siap untuk menghadapi dunia yang berbeda? Dunia yang penuh dengan pertanyaan dan ketidakpastian? Namun, meskipun hatinya dipenuhi keraguan, Sari merasa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk tetap mendengarkan Ardi. Sesuatu yang membuatnya berpikir, mungkin inilah saat yang tepat untuk membuka babak baru dalam hidupnya. Mungkin takdir membawanya untuk bertemu dengan Ardi, pria yang sepertinya ingin mengubah arah hidupnya. Baiklah, akhirnya Sari berkata, suara hatinya yang terdalam ikut terungkap. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi saya siap untuk mencoba. Ardi tersenyum lebar, dan dalam sekejap, Sari merasa ada ikatan yang terbentuk di antara mereka. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang tak terduga, namun penuh dengan kemungkinan. Apakah keputusan ini akan membawa kebahagiaan, atau malah menimbulkan penyesalan di kemudian hari? Sari tidak tahu, tapi ia merasa hatinya mengarah pada keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah pertemuan mereka di kedai kopi itu, Sari dan Ardi mulai saling berkomunikasi lebih sering. Meski pertemuan pertama mereka terasa singkat dan penuh ketegangan, Sari merasa ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dengan Ardi. Ia mulai mengenal sisi lain dari pria itu, seorang pengusaha muda yang ternyata memiliki banyak pengalaman hidup yang tidak ia duga. Hari-hari berikutnya, Sari merasa kebingungannya semakin mendalam. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman hidupnya atau mengeksplorasi kemungkinan baru yang ditawarkan Ardi. Meskipun Sari berusaha tetap tenang, hatinya terasa semakin berat. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Pada suatu sore, Sari menerima pesan dari Ardi yang meminta untuk bertemu lagi. Kali ini, ia tidak merasa terlalu canggung, meski rasa penasaran semakin membelenggunya. Ketika mereka bertemu di tempat yang sama, Ardi tampak lebih serius dari biasanya. Sari, katanya sambil duduk di hadapan Sari, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah pandanganmu tentangku. Sari menatapnya dengan bingung. Apa itu, Ardi? Tanyanya. Suara hatinya bergetar sedikit. Ardi menarik napas dalam-dalam, seolah-olah berat untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Sari, aku bukanlah orang yang sempurna. Aku punya masa lalu yang mungkin akan mengejutkanmu. Aku dulu bekerja sebagai seorang sopir truk, berkeliling ke berbagai tempat. Itu adalah kehidupan yang keras, dan aku merasa terperangkap dalam dunia itu. Sari mendengarkan dengan seksama, masih merasa terkejut dengan pengakuan Ardi. Lalu, apa yang membuatmu berubah? Tanyanya. Ardi menatapnya dengan tatapan yang penuh keyakinan. Aku ingin hidup yang lebih baik. Sari, aku ingin melangkah ke dunia yang berbeda, dunia yang lebih positif, dan aku merasa bahwa dengan bertemu denganmu, aku bisa melakukannya. Kamu adalah bagian dari masa depanku. Sari terdiam. Apa yang Ardi katakan sangat berbeda dari pria yang ia bayangkan. Selama ini, ia berpikir bahwa Ardi adalah sosok pengusaha muda yang serba sempurna, namun kenyataannya ia memiliki masa lalu yang sangat jauh dari itu. Ardi yang dulunya seorang sopir truk kini berjuang untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Sari merasa bingung. Ia tidak tahu apakah ia harus menerima kenyataan ini atau mundur. Namun, ada sesuatu dalam diri Ardi yang membuatnya tidak bisa menolak. Meski masa lalunya tidak sempurna, Ardi berusaha keras untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin inilah yang membuatnya berbeda dari pria lainnya. Sari, aku berharap kamu bisa melihatku lebih dari sekadar masa laluku, kata Ardi, dengan nada penuh harap. Sari memandangnya dalam-dalam, mencoba memahami perasaan yang semakin membingungkan ini. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan menerima Ardi dengan segala kelebihannya dan kekurangannya?
Ataukah ia akan tetap dengan hidupnya yang sederhana, jauh dari segala hal yang penuh kejutan ini? Namun, sebelum Sari bisa menjawab, Ardi menambahkan, "Ada sesuatu lagi yang ingin aku katakan, Sari. Aku sangat menghargai ketulusanmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah memutuskan sesuatu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Kata-kata Ardi membuat hati Sari semakin gelisah. Ia tahu bahwa ia berada di ambang perubahan besar dalam hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil selanjutnya akan menentukan jalan hidupnya. "Ardi, aku perlu waktu untuk berpikir," jawab Sari dengan suara lembut, berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Tapi terima kasih telah jujur padaku." Ardi mengangguk dan memberikan senyuman yang penuh pengertian. "Aku paham, Sari. Tidak ada yang terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini." Saat itu, Sari merasa ada sesuatu yang mulai terungkap dalam dirinya, sesuatu yang sulit ia pahami, namun begitu nyata. Kehidupan yang selama ini ia jalani mulai terasa seperti sebuah cerita yang siap berakhir, dan di depan sana ada babak baru yang menantinya. Namun, apakah ia akan melangkah ke depan atau mundur untuk menjaga kenyamanannya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Hari-hari berlalu setelah pertemuan terakhir antara Sari dan Ardi. Meskipun Sari merasa sedikit lebih tenang, pikirannya tetap diliputi kegelisahan. Setiap kali ia merenung, wajah Ardi muncul dalam pikirannya. Begitu jelas, begitu nyata. Sari merasa seolah-olah ia sedang berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan yang ia ambil bisa mengubah hidupnya selamanya. Setiap malam, Sari selalu terjaga larut malam, bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia ingin menjaga kesederhanaan hidupnya, tetapi ada perasaan yang tak bisa ia hindari, sesuatu yang menariknya untuk mengambil langkah ke arah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak bisa memungkiri bahwa Ardi telah memberi kesan yang mendalam dalam dirinya, meskipun ia tahu masa lalu pria itu cukup gelap. Suatu sore, setelah menjalani rutinitas sehari-hari, Sari menerima pesan dari Ardi yang memintanya untuk bertemu lagi. Kali ini, ia merasa sedikit lebih siap, meskipun hatinya masih terombang-ambing. Setelah berdiskusi sebentar dengan ibunya, Sari memutuskan untuk pergi menemui Ardi. Di kedai kopi yang sama, Ardi sudah menunggunya. Wajahnya tampak lebih tenang, meskipun ada semangat yang terpancar dari matanya. Begitu Sari duduk di hadapannya, Ardi langsung berbicara dengan suara penuh keyakinan. "Sari, aku tahu kamu pasti masih banyak berpikir setelah pertemuan terakhir kita. Aku menghargai keputusanmu untuk memberi waktu. Tapi hari ini, aku ingin meminta keputusan darimu," kata Ardi dengan tatapan yang tajam. Sari memandang Ardi, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba menjaga ketenangan meskipun perasaannya semakin campur aduk. Ardi mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku sudah memutuskan untuk berkomitmen padamu, Sari. Aku ingin membangun masa depan bersama kamu. Aku tahu masa laluku bukanlah sesuatu yang mudah diterima, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku bersungguh-sungguh. Aku ingin kita mulai dari sini, dari sekarang." Sari terdiam. Kata-kata Ardi begitu tulus, tetapi berat. Seolah-olah dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi hening. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, semua yang telah Ardi ungkapkan, semua yang telah mereka jalani bersama dalam beberapa waktu terakhir. Ia tahu bahwa apa yang Ardi tawarkan bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah sesuatu yang serius, sesuatu yang tidak bisa diputuskan dengan mudah. "Sari," Ardi melanjutkan, "aku tidak bisa menjanjikan segalanya akan mudah. Hidup ini penuh dengan tantangan, dan kita berdua akan menghadapinya bersama. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku berkomitmen untukmu. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain membuatmu bahagia." Perasaan Sari semakin bingung. Ia tahu bahwa Ardi telah mengambil langkah besar dengan meminta komitmen itu, dan hatinya merasakan sesuatu yang kuat. Namun, ada keraguan yang terus menggelayuti pikirannya. Apakah ia siap untuk menjalani hidup yang baru?
Apakah ia bisa meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal untuk bergabung dengan dunia yang sepenuhnya berbeda? Namun, ada satu hal yang Sari sadari. Ia merasa damai saat berada di dekat Ardi, dan meskipun ada rasa takut, ia juga merasakan sesuatu yang mendalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah-olah telah menemukan seseorang yang bisa mengerti dirinya, seseorang yang melihatnya lebih dari sekadar sosok gadis yang sempurna di mata orang lain. Sari akhirnya menatap Ardi dengan mata yang penuh keteguhan. Aku tahu hidup tidak akan selalu mudah. Ardi, aku tahu kita akan menghadapi banyak hal bersama. Tapi aku percaya denganmu. Aku siap. Ardi tersenyum lebar, senyuman yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih, Sari. Kamu tidak akan pernah menyesal, katanya dengan suara penuh rasa syukur. Mereka duduk bersama, berdua, merasakan ketenangan yang datang setelah keputusan besar itu. Namun, di balik ketenangan itu, Sari tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Hidup mereka akan dipenuhi dengan tantangan, kejutan, dan mungkin juga cobaan yang tidak terduga. Tetapi satu hal yang pasti, Sari telah memilih untuk berjalan bersama Ardi, untuk menghadapi segala hal yang akan datang di masa depan. Setelah pertemuan itu, Sari merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan besar dalam hidupnya, dan meskipun penuh ketidakpastian, ia siap untuk menjalani hidup yang baru. Semua yang terjadi di masa lalu, baik atau buruk, kini hanya menjadi kenangan. Yang terpenting adalah apa yang akan terjadi di masa depan, dan Sari siap untuk menjalaninya dengan hati yang terbuka. Setelah Sari membuat keputusan besar untuk menerima Ardi dan menjalani kehidupan yang baru bersamanya, hari-hari mereka berjalan dengan penuh kebersamaan yang indah. Ardi yang dulu penuh keraguan dan kegelapan masa lalu, kini berusaha keras untuk menjadi sosok yang lebih baik, lebih bertanggung jawab. Ia mengajak Sari untuk melihat dunia yang lebih luas, jauh dari kehidupan yang ia jalani sebelumnya. Namun, meskipun Sari merasa senang dan puas dengan keputusan yang ia buat, hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak ujian yang datang, tak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka berdua. Meskipun Ardi berusaha untuk berubah dan membangun masa depan bersama Sari, masa lalu seringkali menghantuinya. Terkadang, kesulitan dan tantangan dari kehidupan sebelumnya muncul kembali, dan itu menguji keteguhan hati mereka. Pada suatu hari, Ardi menerima kabar buruk yang datang tanpa diduga. Ia mendapatkan telepon dari salah satu teman lamanya, yang memberitahukan bahwa seseorang dari masa lalunya, seorang wanita yang pernah dekat dengannya, tiba-tiba datang ke kota dan mencari Ardi. Sari yang mendengarnya langsung merasakan ketegangan yang mencengkeram hatinya. Mengapa wanita itu datang? Apa yang dia inginkan dari Ardi? Ardi tampak gelisah saat ia menceritakan hal ini pada Sari. Sari, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku rasa ini adalah bagian dari masa laluku yang tidak bisa aku hindari. Tapi aku janji, aku hanya mencintaimu. Aku tidak ingin ada rahasia lagi di antara kita, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Sari merasa bimbang. Ia ingin percaya pada Ardi, namun ada ketakutan yang menggerogoti pikirannya. Apakah wanita itu hanya bagian dari masa lalu yang akan segera hilang? Ataukah ia akan kembali membawa masalah besar dalam hubungan mereka? Sari tidak tahu jawabannya, tetapi ia merasa ada hal yang harus ia lakukan. Ardi, aku percaya padamu. Tapi aku juga butuh waktu untuk berpikir, kata Sari dengan suara pelan, matanya yang penuh kebingungan tak bisa disembunyikan. Ardi mengangguk dengan penuh pengertian. Aku paham. Sari, aku tidak ingin kamu terbebani oleh ini. Aku akan menghadapinya sendirian jika perlu, tapi aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Sari pun memutuskan untuk memberi ruang bagi dirinya untuk merenung. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak membuat keputusan terburu-buru, terutama ketika masa lalu Ardi datang kembali begitu mendalam. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Sari tidak bisa menghindari perasaan cemas yang semakin membelenggu. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang besar bagi hubungan mereka, dan ia harus memilih apakah ia akan tetap mempercayai Ardi ataukah ia akan mundur sebelum terlambat. Suatu malam,
Ketika mereka bertemu lagi setelah beberapa hari penuh kebimbangan, Sari merasa hatinya terbalut oleh perasaan yang sulit diungkapkan. Ia menatap Ardi dengan penuh keteguhan. Ardi, aku ingin tahu siapa wanita itu. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini jika aku terus merasa ada yang disembunyikan dariku. Ardi menatapnya dalam-dalam, seolah mencerna setiap kata yang baru saja keluar dari bibir Sari. Akhirnya, dengan berat hati, ia membuka rahasia yang selama ini ia pendam. Sari, wanita itu adalah bagian dari masa laluku. Kami pernah dekat, dan aku pernah berharap banyak padanya. Namun, itu sudah berakhir lama sebelum aku bertemu denganmu. Aku sudah meninggalkan semua itu. Aku memilihmu, Sari. Mendengar pengakuan Ardi, Sari merasa perasaan campur aduk dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa lega karena Ardi jujur padanya. Tetapi di sisi lain, rasa cemburu dan ketidakpastian masih menghantui pikirannya. Apakah ia bisa benar-benar menerima kenyataan ini? Apakah ia siap untuk menerima bahwa masa lalu Ardi mungkin akan selalu datang menghantui mereka? Namun, meskipun hatinya masih ragu, ada satu hal yang tidak bisa ia pungkiri. Ia mencintai Ardi. Semua ketakutan dan keraguan yang ia rasakan terasa lebih kecil dibandingkan dengan perasaan yang ada dalam dirinya. Ia ingin memberi kesempatan pada hubungan mereka, meskipun jalan yang harus mereka lalui mungkin tidak mudah. Sari, aku harap kamu bisa memaafkanku, dan aku ingin kita bersama, apapun yang terjadi, kata Ardi, menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Sari menarik napas panjang, kemudian mengangguk perlahan. Aku akan berusaha, Ardi. Tapi aku butuh waktu untuk menyembuhkan rasa cemas ini. Aku ingin kita lebih terbuka satu sama lain. Dengan itu, mereka berdua melangkah bersama, menyadari bahwa hubungan mereka memang tidak akan mudah. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka saling percaya dan berusaha, mereka bisa menghadapi segala rintangan yang datang. Hidup mereka akan terus diuji, dan Sari serta Ardi harus belajar untuk saling mendukung satu sama lain. Meskipun keputusan telah dibuat dan Sari memutuskan untuk memberi Ardi kesempatan, kehidupan mereka tidak langsung kembali normal. Masalah baru mulai bermunculan, bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Sari merasa ada perubahan dalam dirinya, perasaan takut dan cemas yang tidak dapat ia hindari. Setelah pengakuan Ardi tentang wanita dari masa lalunya, Sari mulai merasakan ketidaknyamanan yang besar. Setiap kali Ardi terlibat dalam percakapan dengan orang lain, Sari tidak bisa menghilangkan rasa khawatir yang mengganggu pikirannya. Meskipun Ardi selalu meyakinkannya bahwa dia telah meninggalkan masa lalu itu, Sari masih merasa ada bayangan yang terus membayanginya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa. Mereka sering bertemu, tetapi meskipun mereka berbicara, ada sesuatu yang terasa kosong di antara mereka. Kepercayaan yang sudah mulai tumbuh di hati Sari kini mulai retak sedikit demi sedikit. Sari merasa seperti terjebak dalam ketidakpastian, di mana ia tak bisa sepenuhnya menerima bahwa masa lalu Ardi tidak akan mengganggu masa depan mereka. Sari pun akhirnya memutuskan untuk menghadapi perasaannya. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di kedai kopi yang sama, ia menatap Ardi dengan mata yang penuh keteguhan. Ardi, aku ingin berbicara, katanya, suara lembut tetapi penuh keyakinan. Ardi yang melihat keteguhan di mata Sari segera menatapnya. Tentu, Sari, apa yang ingin kamu bicarakan? Sari menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. Aku merasa ada yang mengganjal dalam diriku. Aku tahu kamu sudah berusaha untuk meyakinkanku, tapi aku masih merasa cemas. Aku takut, Ardi. Takut kalau masa lalumu akan datang lagi. Aku takut kalau aku tidak bisa menerima kenyataan itu sepenuhnya. Ardi terdiam sejenak, mencerna kata-kata Sari. Wajahnya menunjukkan keseriusan, dan ia meraih tangan Sari dengan lembut. Sari, aku mengerti perasaanmu. Aku tahu bahwa aku tidak bisa memaksamu untuk sepenuhnya melupakan masa laluku. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu adalah masa depan yang kuinginkan. Aku tidak ingin ada keraguan di antara kita. Sari menatap tangan Ardi yang menggenggamnya,
merasa ada ketulusan yang besar dalam sentuhan itu. Namun, hatinya masih ragu. Bagaimana kalau suatu hari aku tidak bisa lagi menghadapinya? Bagaimana kalau aku merasa aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini karena masa lalumu terus menghantui kita? Ardi menatapnya dalam-dalam, seolah mencari jawaban yang tepat. Sari, aku tidak bisa menjanjikan bahwa kita tidak akan menghadapi kesulitan. Hidup ini penuh dengan ujian, dan kita harus menghadapinya bersama. Yang bisa aku janjikan adalah bahwa aku akan selalu berjuang untukmu, untuk kita. Aku ingin kita bersama, dan aku ingin kamu merasa aman dan dihargai. Sari merasa ada kehangatan yang mulai mengalir dalam dirinya. Walaupun rasa takut dan keraguannya belum sepenuhnya hilang, ada sesuatu dalam kata-kata Ardi yang mengingatkannya akan alasan mengapa ia memilih untuk berjalan bersamanya. Perasaan cinta yang tulus, yang datang tanpa pamrih, adalah sesuatu yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Saya akan berusaha, Ardi, jawab Sari, dengan suara yang lebih lembut. Aku ingin kita bersama, tapi aku butuh waktu untuk benar-benar menerima dan melepaskan rasa cemas ini. Ardi tersenyum, senyuman yang penuh pengertian. Aku akan menunggu. Sari, tidak ada paksaan. Aku tahu kita bisa melewati ini bersama. Dengan itu, hubungan mereka memasuki babak baru, babak di mana mereka harus menghadapi ketidakpastian dan ketakutan bersama. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan mulus, tetapi mereka berdua sepakat untuk saling mendukung, saling memberi ruang untuk tumbuh, dan yang terpenting, untuk saling percaya. Namun, takdir membawa mereka ke ujian yang lebih besar lagi. Tidak lama setelah pertemuan itu, Ardi mendapat kabar buruk yang datang tiba-tiba. Teman lama Ardi, yang memiliki hubungan dekat dengan wanita dari masa lalunya, tiba-tiba muncul kembali dan mengungkapkan sebuah rahasia yang belum pernah diketahui Ardi, sebuah rahasia yang bisa mengguncang seluruh kehidupan mereka. Saat kabar itu sampai ke telinga Sari, hatinya kembali dipenuhi kecemasan yang lebih besar. Apa yang akan terjadi? Apakah rahasia itu akan menghancurkan hubungan yang baru saja mereka mulai perbaiki? Ardi menatap Sari dengan wajah yang serius. Sari, ada yang harus aku ceritakan padamu. Sesuatu yang tak pernah aku sangka sebelumnya. Ini bukan tentang masa laluku, tapi sesuatu yang berhubungan dengan kita berdua. Sari menahan napas. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Ardi, ia tahu bahwa hidup mereka akan segera menghadapi ujian yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Sari menatap Ardi dengan mata yang penuh kekhawatiran. Setelah mendengar kalimatnya yang menggantung, jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang ingin Ardi ungkapkan? Sari merasa seperti berada di ujung jurang ketidakpastian, dan ia takut akan apa yang akan datang setelah ini. Ardi menatapnya dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan. Sari, aku tahu ini berat, tapi aku harus memberitahumu. Wanita itu, yang pernah menjadi bagian dari masa laluku, dia tidak hanya meninggalkan aku tanpa alasan. Ada alasan yang lebih besar, yang baru aku ketahui beberapa waktu lalu. Selama ini aku tidak tahu bahwa dia menyimpan rahasia besar dari kita semua. Sari merasa darahnya seakan berhenti mengalir. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Ardi menarik napas dalam-dalam, matanya menatap ke arah meja dengan penuh kesedihan. Sari, wanita itu ternyata hamil saat kami berpisah. Dan lebih buruknya lagi, dia tidak pernah memberitahuku. Anak itu adalah anakku. Sari terdiam, kata-kata itu seakan memukulnya begitu keras. Seperti ada dunia yang runtuh di hadapannya. Sari merasa tubuhnya menjadi lemas, dan jantungnya berdegup sangat cepat. Kamu baru tahu tentang ini? Tanya Sari dengan suara yang hampir tak terdengar. Ardi mengangguk dengan pelan. Ya, aku baru tahu beberapa minggu yang lalu, setelah dia menghubungiku. Dia datang ke kotaku, dan baru saat itulah dia memberitahuku bahwa anak itu adalah anakku. Dia meminta aku untuk mengenal anak itu, dan aku tahu, ini adalah bagian dari masa laluku yang tidak bisa dihindari. Sari merasa sebuah rasa sakit yang tajam menusuk hatinya.
Semua yang selama ini ia yakini tentang Ardi, tentang hubungan mereka, kini terasa seperti sebuah ilusi. Bagaimana mungkin kamu tidak memberitahuku tentang ini lebih awal, Ardi? Mengapa kamu baru memberitahuku sekarang? Tanyanya dengan nada kecewa yang tak bisa disembunyikan. Ardi menundukkan kepala, seolah merasa bersalah. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Sari, aku takut kehilanganmu. Aku takut jika aku memberitahumu lebih awal, kamu akan meninggalkanku. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya menyembunyikan ini darimu. Sari memejamkan matanya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Semua yang ia rasakan saat ini terasa sangat berat. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan sekarang. Ardi, aku merasa sangat bingung. Aku ingin percaya padamu, tapi ini lebih dari yang aku bisa terima begitu saja. Ardi meraih tangan Sari dengan lembut. Aku tahu ini sulit. Sari, aku tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita. Aku ingin kita bisa menjalani hidup ini bersama. Tetapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat untuk menyakiti kamu. Aku hanya ingin kita saling mengerti. Sari menarik tangannya perlahan, mencoba menenangkan diri. Aku butuh waktu. Ardi, aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Aku ingin berpikir tentang ini lebih lama, katanya dengan suara serak. Ardi mengangguk dengan penuh pengertian. Aku mengerti. Sari, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku akan tetap di sini. Aku akan menunggu. Dengan hati yang berat, Sari meninggalkan kedai kopi itu. Langkah kakinya terasa begitu berat, seolah setiap inci jarak yang ia tempuh mengarah pada jurang yang semakin dalam. Ia merasa terhimpit oleh berbagai perasaan, kebingungan, rasa cemas, bahkan sedikit amarah. Apakah ia bisa melanjutkan hubungan ini setelah mengetahui bahwa Ardi menyembunyikan rahasia besar darinya? Di rumah, Sari duduk di kamarnya dengan pikiran yang berputar-putar. Ia ingin mendengarkan kata hatinya, tetapi rasanya begitu sulit. Apa yang harus ia lakukan dengan semua perasaan ini? Apakah ia harus menerima kenyataan bahwa Ardi memiliki anak dari masa lalunya? Atau apakah ia harus melepaskan hubungan ini sebelum terlambat? Hari-hari berlalu dengan lambat, dan Sari merasa semakin tertekan. Ia bertemu dengan Ardi, namun suasana mereka sudah tidak sama lagi. Meskipun Ardi selalu berusaha menunjukkan ketulusan hatinya, Sari merasa ada sesuatu yang hilang. Cinta yang ia rasakan untuk Ardi mulai terkikis sedikit demi sedikit. Suatu malam, setelah beberapa hari merenung, Sari akhirnya memutuskan untuk menemui Ardi. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dengan ketidakpastian. Sari ingin tahu apakah hubungan mereka masih memiliki peluang untuk bertahan, atau apakah sudah saatnya untuk mengakhirinya. Malam itu, Sari memutuskan untuk pergi menemui Ardi. Ia sudah cukup merenung dan berpikir panjang. Meskipun perasaannya terombang-ambing, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan ketidakpastian. Hatinya penuh dengan kebingungan, namun ia merasa bahwa ia harus menghadapi kenyataan, apapun yang akan terjadi. Saat ia tiba di kedai kopi tempat mereka pertama kali bertemu, Ardi sudah menunggunya di meja pojok. Wajahnya tampak cemas, seolah ia sudah menunggu jawaban yang akan datang dari Sari. Ketika Sari duduk di hadapannya, suasana yang semula tenang kini terasa penuh ketegangan. Sari, Ardi berkata dengan suara pelan, aku tahu kamu butuh waktu untuk berpikir, dan aku akan menerima apapun keputusanmu. Sari mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam. Ardi, aku sudah berpikir panjang. Aku tahu ini bukanlah keputusan yang mudah, dan aku tahu kita berdua harus menghadapi kenyataan ini, katanya dengan suara yang penuh keteguhan, meskipun ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Ardi menatapnya penuh harap, namun Sari merasakan ada keraguan yang mengisi udara di antara mereka. Ia tahu, keputusan ini akan menentukan masa depan mereka berdua, dan ia harus memilih dengan hati yang terbuka. Aku ingin kamu tahu, Ardi, Sari melanjutkan, aku sangat mencintaimu,
Dan aku tahu bahwa kamu sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik untukku. Tetapi, aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku merasa sangat terluka mengetahui bahwa ada rahasia besar yang kamu sembunyikan dariku, bahwa kamu memiliki anak dari masa lalu yang tidak pernah kamu ceritakan padaku. Ardi menundukkan kepalanya, tampak seperti menahan rasa bersalah yang begitu dalam. Aku tahu. Sari, aku menyesal tidak memberitahumu lebih awal. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku takut jika aku menceritakan semuanya, kamu akan meninggalkanku. Aku hanya ingin kita tetap bersama. Sari menatap Ardi dengan penuh perhatian. Aku tahu kamu tidak bermaksud menyakitiku. Ardi, aku tahu kamu sudah berusaha keras untuk berubah. Tetapi, aku merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Mungkin aku terlalu takut untuk melanjutkan hubungan kita karena aku takut kehilangan diriku sendiri di tengah semua kebingunganku ini. Sari berhenti sejenak, menatap keluar jendela kedai kopi yang remang-remang. Ada angin yang berhembus lembut, seperti memberi ruang bagi pikirannya untuk tenang sejenak. Aku ingin percaya padamu, Ardi. Aku ingin percaya bahwa masa lalumu tidak akan menghalangi masa depan kita. Tetapi aku juga harus jujur pada diriku sendiri. Aku harus memberi waktu bagi diriku untuk memaafkan dan menerima semua ini. Ardi menatapnya dengan mata penuh harapan. Sari, aku tidak bisa memaksamu. Aku ingin kamu tahu, apapun keputusanmu, aku akan tetap menghormatinya. Jika kamu merasa ini terlalu berat, aku akan melepaskanmu dengan ikhlas. Aku hanya ingin kamu bahagia. Sari merasakan berat di dadanya. Ia tahu, keputusan yang harus ia ambil tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga Ardi, yang telah memberi begitu banyak pada hubungan mereka. Setelah beberapa saat terdiam, Sari akhirnya berkata dengan suara yang tenang, tetapi penuh keyakinan. Ardi, aku akan memberikan kita kesempatan lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku ingin mencoba untuk melanjutkan hubungan ini, dengan semua keraguan dan ketakutan yang aku rasakan. Aku ingin kita berjalan bersama, meskipun itu berarti kita harus menghadapi banyak hal yang sulit di depan. Ardi tersenyum, meskipun terlihat lelah. Terima kasih, Sari. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Aku akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa aku layak untukmu. Dengan itu, keduanya mulai menatap masa depan mereka dengan harapan baru. Meskipun jalan yang harus mereka tempuh masih panjang dan penuh dengan ujian, Sari dan Ardi memutuskan untuk tetap bersama, menghadapinya dengan keteguhan hati. Mereka tahu, meskipun masa lalu mereka akan terus mengingatkan mereka, masa depan mereka berdua ada di tangan mereka sendiri. Namun, takdir seringkali membawa kejutan yang tak terduga. Keputusan yang mereka buat untuk terus bersama ternyata membuka jalan bagi lebih banyak tantangan dan ujian yang harus mereka hadapi bersama. Sari dan Ardi melanjutkan hubungan mereka dengan harapan baru, tetapi meskipun mereka berusaha keras, hidup tidak pernah berjalan tanpa tantangan. Meskipun Ardi telah berusaha untuk membuktikan komitmennya dan menjadi lebih terbuka, bayangan masa lalunya masih sering menghantui hubungan mereka. Pada suatu malam yang tenang, Ardi menerima kabar yang tak terduga. Teman lama dari masa lalu datang lagi, membawa kabar yang mengejutkan. Ternyata, wanita yang pernah menghubunginya beberapa waktu lalu, yang mengklaim bahwa dia memiliki anak Ardi, tiba-tiba muncul dengan tuntutan yang lebih besar. Wanita itu meminta agar Ardi lebih banyak bertanggung jawab terhadap anaknya, bahkan berencana untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Kabar itu membuat Ardi merasa panik dan bingung. Ia segera menelepon Sari, memberitahukan apa yang baru saja ia dengar. Ketika Sari mendengar berita itu, hatinya kembali dipenuhi kecemasan. Apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka? Akankah semua yang telah mereka bangun bersama hancur begitu saja, karena masalah yang tak pernah mereka duga ini? Ardi, ini tidak mudah, kata Sari, suaranya bergetar. Aku ingin mendukungmu, aku ingin percaya padamu. Tetapi masalah ini semakin besar. Aku takut kita tidak bisa menghadapinya bersama. Ardi menatapnya dengan penuh penyesalan. Wajahnya lelah. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sari,
Aku tahu ini bisa merusak kita. Tapi aku hanya ingin bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Sari menunduk. Matanya basah dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Aku ingin kita terus bersama, Ardi, tapi aku takut. Takut kalau masa lalu itu akan selalu mengikuti kita. Aku takut kalau aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Ardi meraih tangan Sari, mencoba memberikan ketenangan meskipun ia sendiri merasa gelisah. Aku tidak akan menyerah. Sari, aku akan menghadapi ini, apapun yang terjadi. Aku ingin kita tetap bersama, dan aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah masa depanku. Aku akan berjuang untuk kita. Malam itu, mereka berdua terdiam dalam ketegangan. Sari ingin memberi Ardi dukungan penuh, tetapi perasaan takut dan cemas masih menghantui pikirannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika ia memikirkan masa depan mereka, semuanya tampak kabur, penuh ketidakpastian. Beberapa hari setelah itu, Ardi menghadapinya lagi. Kali ini, ia membawa kabar yang lebih mengguncang. Sari, aku baru saja berbicara dengan wanita itu. Dia meminta aku untuk mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap anak itu. Dia bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan. Aku tahu aku harus menghadapi ini, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sari menatapnya dengan hati yang berat. Ardi, aku tahu kamu harus melakukan yang terbaik untuk anak itu. Tapi aku juga harus berpikir tentang diriku, tentang hubungan kita. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus melanjutkan ini jika masalah ini terus menghantui kita. Ardi terdiam, seolah mencerna setiap kata yang keluar dari bibir Sari. Sari, aku minta maaf kalau aku membuatmu merasa seperti ini. Aku tidak pernah berniat membuatmu terluka. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan berusaha melakukan yang terbaik untuk kita berdua. Setelah beberapa saat terdiam, Sari mengangkat kepalanya dan menatap Ardi dengan tegas. Ardi, aku ingin kita terus bersama. Tapi kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Kita harus berbicara dengan bijaksana dan mencari solusi. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku ingin kita melakukannya bersama. Ardi mengangguk dengan penuh pengertian. Aku janji, Sari. Aku akan berusaha untuk membuat segalanya lebih baik. Aku akan berjuang untuk kita, dan aku berharap kita bisa melewati semua ini. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk menghadapi masalah ini bersama. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, mereka juga menyadari bahwa cinta mereka lebih besar dari segala rintangan yang mungkin datang. Namun, meskipun mereka sudah berkomitmen untuk bersama, takdir yang datang ternyata jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Masalah hukum yang muncul, ditambah dengan berbagai tekanan dari pihak luar, membuat hubungan mereka semakin diuji. Mereka harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan cinta mereka, dan pada akhirnya, keputusan besar akan diambil. Apakah mereka akan terus bersama atau masing-masing akan memilih jalan yang berbeda? Setelah beberapa minggu penuh ketegangan, Sari dan Ardi akhirnya menghadapi kenyataan yang semakin sulit untuk dihindari. Masalah hukum yang diajukan oleh wanita dari masa lalu Ardi semakin memuncak. Wanita itu tidak hanya meminta agar Ardi bertanggung jawab lebih besar terhadap anaknya, tetapi juga membawa masalah ini ke pengadilan, memaksa Ardi untuk lebih terlibat dalam kehidupan anak tersebut. Sari merasa semakin terjepit. Meskipun ia berusaha untuk tetap tegar dan mendukung Ardi, perasaan cemas dan takut terus menggerogoti dirinya. Ia merasa seolah-olah masa lalu Ardi akan selalu menjadi bayang-bayang yang mengikutinya, dan ia tidak tahu apakah ia bisa terus hidup dengan perasaan seperti itu. Perasaan Sari pun semakin membingungkan. Ia ingin Ardi bertanggung jawab, namun di sisi lain, ia takut akan kehilangan dirinya sendiri dalam proses tersebut. Pada suatu malam, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Sari memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Ardi. Mereka duduk di ruang tamu, suasana hening, kecuali suara detak jam yang terdengar jelas di tengah kesunyian. Sari, aku tahu ini tidak mudah,
Ardi memulai dengan suara pelan. Aku merasa sangat bingung. Semua ini terjadi begitu cepat, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Sari menatapnya dengan mata yang penuh emosi, namun ia berusaha keras untuk menahan air mata. Aku tahu kamu merasa tertekan, Ardi. Tapi aku juga merasa tertekan. Aku ingin kamu bertanggung jawab atas anak itu, tapi aku juga tidak tahu bagaimana melanjutkan hubungan kita jika masa lalu itu terus datang menghantui kita. Ardi menundukkan kepalanya. Tampak sangat lelah. Aku tidak ingin kehilanganmu, Sari. Aku tahu aku membuatmu terluka, dan aku menyesal. Tapi aku berjanji, aku akan selalu ada untukmu. Aku akan berjuang untuk hubungan kita. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan kita. Sari menghela napas panjang. Ardi, aku mencintaimu. Tapi aku juga merasa aku telah kehilangan banyak hal dalam diriku sendiri. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin mengorbankan kebahagiaanku hanya untuk menjalani hubungan ini. Kita harus berbicara dengan jelas. Kita harus tahu apa yang kita inginkan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Ardi akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Sari dengan penuh kesungguhan. Aku tahu kita harus membuat keputusan. Aku akan mengikuti apapun yang kamu pilih. Sari, aku ingin kita bersama. Tetapi aku juga ingin kamu bahagia. Jika kamu merasa ini terlalu berat, aku akan melepaskanmu dengan ikhlas. Sari merasa seperti ada dua dunia yang berputar di hadapannya. Di satu sisi, ada cinta yang besar untuk Ardi, dan di sisi lain, ada ketakutan yang semakin menguat. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga masa depan mereka berdua. Ardi, katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan, aku ingin kita tetap bersama. Tapi kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cara yang bijaksana. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan. Kita harus mencari jalan keluar dari semua ini, bersama-sama. Ardi tersenyum penuh pengertian. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Sari, aku tidak akan menyerah. Kita akan menghadapi ini bersama, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Ardi dan Sari memutuskan untuk bertemu dengan pengacara mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka ingin menyelesaikan masalah ini, mereka harus menghadapi segala konsekuensi yang datang, dan mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Meskipun berat, Sari dan Ardi sepakat untuk tidak membiarkan masalah ini merusak hubungan mereka. Namun, setelah pertemuan dengan pengacara, mereka menyadari bahwa ujian mereka belum selesai. Masalah ini tidak hanya melibatkan mereka berdua, tetapi juga banyak pihak lain yang terlibat. Bahkan, Ardi menyadari bahwa meskipun ia telah mencoba untuk bertanggung jawab, ada kekuatan lain yang akan mencoba untuk menghalangi mereka. Ardi dan Sari tahu bahwa mereka harus lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bertekad untuk melewati ujian ini, meskipun mereka harus menghadapi ketegangan, kesedihan, dan ketidakpastian yang lebih besar lagi. Tetapi satu hal yang pasti, cinta mereka akan diuji sampai batas yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah bertemu dengan pengacara dan memulai proses hukum yang panjang, Sari dan Ardi merasa semakin tertekan. Meskipun mereka berusaha untuk tetap tenang, masalah hukum yang mereka hadapi semakin rumit. Wanita dari masa lalu Ardi, yang mengklaim bahwa dia memiliki anak Ardi, semakin keras menuntut hak-haknya. Tuntutan untuk pengakuan sebagai orang tua dan hak asuh anak semakin membebani hubungan mereka. Malam itu, setelah sebuah pertemuan dengan pengacara mereka, Ardi terlihat sangat lelah. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran dan rasa bersalah. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela, seolah-olah mencari jawaban di kegelapan malam. Sari duduk di sebelahnya, merasa cemas. Mereka berdua tidak pernah merasa seberat ini sebelumnya. Semua yang mereka harapkan, semua yang mereka bangun bersama, kini terasa rapuh. Sari menatap Ardi, merasa seolah-olah masa depan mereka dipertaruhkan. Ardi, aku tahu kita sudah berjuang bersama, kata Sari dengan suara lembut. Tapi aku merasa semakin terhimpit. Semua ini, masalah hukum ini, tuntutan dari wanita itu, semuanya menguras perasaan kita.
Aku mulai merasa, apakah kita bisa melewati semua ini? Ardi menoleh. Matanya yang lelah dan penuh kecemasan bertemu dengan mata Sari. Sari, aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Aku berusaha untuk bertanggung jawab, untuk memperbaiki semuanya. Tapi sekarang aku merasa seperti aku telah gagal. Aku tidak ingin kita berakhir seperti ini. Sari merasa hatinya terombang-ambing. Ia ingin melanjutkan hubungan ini, tetapi perasaan takutnya semakin besar. Ia merasa semakin terjebak di antara cinta dan ketakutan. Ia ingin percaya bahwa mereka bisa menghadapinya bersama, tetapi beban masalah ini terasa semakin berat. Ardi, Sari berkata dengan suara yang bergetar. Aku takut. Aku takut kita tidak akan bisa menghadapinya. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk terus bertahan di tengah semua ini. Ardi memegang tangan Sari dengan lembut, mengusapnya dengan penuh perhatian. Sari, aku tahu ini tidak mudah. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan berjalan lancar. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku ingin kita tetap bersama. Aku ingin kita melewati ini bersama, meskipun kita harus menghadapi banyak ujian. Sari menatapnya dalam-dalam. Matanya yang penuh dengan kecemasan menunjukkan keteguhan yang sama. Ia tahu bahwa apa yang Ardi katakan adalah benar. Mereka telah berjuang bersama, dan meskipun jalan yang mereka tempuh begitu sulit, mereka tidak bisa berhenti di tengah perjalanan. Mereka harus melangkah maju, apapun yang terjadi. Namun, takdir terkadang membawa kejutan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pada suatu hari, wanita dari masa lalu Ardi datang lagi, kali ini dengan tuntutan yang lebih besar dan ancaman yang lebih kuat. Ia mengancam akan membawa Ardi ke pengadilan, memperkarakan hak asuh anak dengan cara yang jauh lebih keras. Ardi merasa hancur. Ia sudah berusaha memberikan yang terbaik, tetapi masalah ini tampaknya tidak pernah selesai. Sari, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku berjanji akan bertanggung jawab. Tapi semakin aku berusaha, semakin masalah ini semakin besar. Sari melihat Ardi yang semakin terpuruk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti hubungan mereka berada di ujung tanduk. Ia merasa sangat berat, tetapi ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia harus mengambil keputusan yang jelas. Sari, Ardi melanjutkan, aku tahu aku tidak bisa terus-menerus membawa masalah ini ke dalam hubungan kita. Aku ingin kita bahagia. Aku ingin kita memiliki masa depan. Tapi aku juga harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Sari terdiam sejenak, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Ia tidak ingin kehilangan Ardi, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Apa yang harus ia pilih? Haruskah ia tetap bertahan dengan Ardi, meskipun masa lalu itu terus mengganggu mereka? Akhirnya, dengan penuh keteguhan, Sari memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Ardi, aku ingin kita tetap bersama. Tapi kita harus membuat keputusan yang bijaksana. Aku ingin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Untuk kita, untuk masa depan kita. Aku akan mendukungmu, tetapi kita harus menghadapi masalah ini bersama. Ardi menatapnya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Sari. Aku janji kita akan melalui ini bersama. Aku akan berjuang untuk kita. Dengan tekad yang semakin kuat, Sari dan Ardi memutuskan untuk terus berjuang bersama, menghadapi segala tantangan dan ujian yang datang. Meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan ketidakpastian, mereka tahu bahwa selama mereka bersatu, mereka bisa menghadapinya. Namun, mereka juga menyadari bahwa ujian besar masih menunggu di depan. Keputusan yang mereka buat akan menentukan masa depan mereka. Apakah mereka akan berhasil mengatasi semua ini, atau apakah mereka akan terpisah oleh ujian yang tak terduga. Setelah banyak perjuangan dan keputusan sulit yang mereka hadapi bersama, Sari dan Ardi merasa seperti telah melewati ujian terbesar dalam hidup mereka. Masalah hukum yang datang dari masa lalu Ardi semakin rumit, tetapi mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Keputusan mereka untuk bertahan bersama akhirnya menunjukkan hasil, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan rintangan.
Ardi bekerja keras untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan anak dari masa lalunya. Ia melibatkan pengacara terbaik dan berusaha untuk menyelesaikan semua dengan cara yang damai. Sementara itu, Sari selalu berada di sisi Ardi, memberinya dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Meski perasaan takut dan cemas masih kadang menghantuinya, ia berusaha untuk tetap kuat dan menunjukkan keteguhan hatinya. Hari demi hari, mereka berdua semakin dekat satu sama lain. Setiap kali Ardi merasa lelah dan hampir menyerah, Sari selalu mengingatkannya tentang tujuan mereka bersama, untuk membangun masa depan yang penuh kebahagiaan dan saling mendukung. Perlahan, masalah hukum itu mulai menemui titik terang. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Ardi bisa mendapatkan hak asuh yang adil, dengan syarat ia tetap memberikan dukungan untuk anaknya. Ini adalah kemenangan besar bagi mereka berdua, meskipun tantangan besar masih menunggu. Pada suatu sore yang cerah, setelah semua urusan hukum selesai, Sari dan Ardi duduk bersama di taman, memandang matahari yang mulai tenggelam. Mereka tidak lagi merasa terbebani oleh masalah yang mengganggu mereka selama ini. Ada kedamaian yang baru mulai mereka rasakan. Sari, Ardi berkata, aku tahu kita telah melalui banyak hal yang sulit, dan aku sangat bersyukur kamu tidak meninggalkanku. Aku merasa sangat beruntung memilikimu di sisiku. Sari tersenyum, matanya yang lelah namun penuh kebahagiaan menatap Ardi. Aku tahu, Ardi, terkadang hidup membawa kita ke jalan yang tak terduga, tetapi selama kita berjuang bersama, kita bisa menghadapi apa saja. Aku senang kita akhirnya bisa menemukan kedamaian. Mereka duduk bersama, saling berbagi keheningan yang penuh makna. Meski banyak hal yang telah menguji hubungan mereka, Sari dan Ardi akhirnya merasa seperti mereka telah kembali menemukan pijakan mereka dan siap menghadapi dunia bersama. Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh kebahagiaan. Ardi terus menjalani peran sebagai ayah yang bertanggung jawab, sementara Sari selalu ada di sampingnya, mendukungnya. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka tidak sempurna, cinta mereka adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa masa depan mereka akan selalu penuh dengan ujian, tetapi selama mereka tetap bersatu, mereka yakin bisa melewati semua rintangan. Cinta mereka yang telah teruji oleh waktu dan kesulitan akhirnya menjadi dasar yang kokoh untuk masa depan yang cerah bersama.